Pernahkah kamu merasa bahwa ribuan mata batu sedang mengawasimu saat kamu berjalan di antara stupa? Rina, seorang mahasiswi arkeologi berusia 20 tahun, selalu menganggap Borobudur sebagai mahakarya arsitektur. Hingga sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan menoreh, dan bayangan candi memanjang seperti jari-jari raksasa yang hendak mencengkeram bumi. Rina datang untuk penelitian tugas akhirnya tentang Kamadhatu, bagian dasar candi yang terkubur dan menyimpan 160 relief tersembunyi. Konon, relief itu sengaja ditimbun karena menggambarkan nafsu manusia yang paling rendah, pembunuhan, perzinahan, dan penyiksaan. Namun bagi Rina, ada sesuatu yang lebih dari sekedar alasan moralitas di balik penimbunan itu. Ada aroma kemenyan yang mendadak menyeruak, padahal tidak ada ritual yang sedang berlangsung. Suhu udara di sekitarnya turun drastis, membuat bulu kuduknya meremang meski cuaca Magelang sedang terik. Saat ia berjalan melewati sepasang arca singa urung di tangga masuk, ia teringat mitos lama. Sepasang kekasih yang melewati singa ini akan gagal dalam hubungan mereka. Rina sendirian, namun ia merasa seolah ada sosok yang berjalan di sampingnya, mengembuskan nafas dingin di tengkuknya. "Apakah kamu juga akan gagal, Rina?" Bisikan itu terdengar seperti gesekan batu yang sangat halus. Ia terus naik ke tingkat Arupadatu, di mana stupa-stupa berlubang berjejer rapi. Ia melihat seorang kakek tua berpakaian lurik lusuh sedang duduk bersila di depan salah satu stupa Kunto Bimo. Sang kakek menoleh, matanya putih seluruhnya tanpa pupil. "Jangan kau rogoh isi stupa itu, Nduk," suaranya serak. "Apa yang kau cari di dalam sana bukan keberuntungan, melainkan janji yang belum lunas." Rina tertegun, namun rasa ingin tahunya mengalahkan logika. Setelah sang kakek menghilang di balik tikungan lorong dengan kecepatan yang tidak masuk akal, Rina mendekati stupa tersebut. Ia menyelipkan tangannya ke dalam lubang belah ketupat, mencoba menyentuh jari manis sang Buddha di dalam. Alih-alih merasakan batu dingin, tangannya justru menyentuh sesuatu yang hangat, lembab, dan berdenyut, seperti kulit manusia yang baru saja dikuliti. Ia menarik tangannya dengan ngeri. Di telapak tangannya tertinggal cairan merah kental yang berbau amis karat. Tiba-tiba, suara genta yang sangat besar berdentang di kepalanya, meski suasana candi sangat sunyi. Langit berubah menjadi merah darah. Rina menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalur wisata biasa. Relief-relief di dinding candi mulai bergerak. Sosok-sosok manusia di relief Kamadhatu yang seharusnya terkubur di bawah tanah, kini merayap keluar dari sela-sela batu andesit. Mereka adalah gambaran dosa-dosa manusia, sosok tanpa kepala yang membawa jantungnya sendiri, wanita dengan wajah hancur yang tertawa melengking, dan pria-pria yang tubuhnya melilit satu sama lain dalam posisi yang menyakitkan. Rina mencoba berlari turun, namun tangga candi seolah memanjang tanpa ujung. Setiap kali ia menoleh, stupa-stupa itu tampak sedikit lebih dekat, seolah-olah mereka merangkak mengejarnya. Ia teringat tentang The Unfinished Buddha, patung yang tidak sempurna yang kini disimpan di museum. Misteri mengapa patung itu tidak diselesaikan mulai terjawab di benaknya dengan cara yang mengerikan. Patung itu bukan tidak selesai karena kesalahan pemahat, melainkan karena ia menunggu bagian yang tepat untuk melengkapinya. Dan bagian itu haruslah berasal dari seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang terlalu besar. Rina jatuh tersungkur di lantai batu yang kini terasa panas seperti bara. Di depannya berdiri sosok Buddha tanpa wajah, tangannya yang kasar dan tak berbentuk terjulur ke arahnya. Satu lagi jiwa untuk menjaga keseimbangan mandala ini. Bisikan itu kini memenuhi seluruh ruang udara. Rina melihat bayangannya sendiri di lantai batu. Bayangannya tidak lagi bergerak mengikutinya, melainkan mulai membeku dan menyatu dengan relief dinding, menjadi bagian dari 160 adegan dosa yang akan terkubur selamanya. Hingga saat ini, jika kamu berkunjung ke Borobudur saat senja hampir habis, dengarkanlah baik-baik di area kaki candi yang tertutup.
jika kamu mendengar suara perempuan muda yang menangis meminta tolong dari balik tumpukan batu, jangan pernah menoleh. Karena jika kamu melakukannya, kamu mungkin akan melihat wajah Rina di salah satu relief yang baru saja muncul, menunggu seseorang untuk menggantikan posisinya di dalam keabadian batu yang dingin.